dan kepercayaan kita masing-masing berdoa dicukupkan, berdoa tidak pernah selesai. Baik teman-teman, mungkin yang sudah pada join, saya harap bisa pada on cam ya, biar saya tidak merasa ngobrol sendiri nih di Zoom kali ini. Suara saya nggak putus-putus ya teman-teman? Nggak ya? Tidak aja. Oh, oke. Teman-teman, saya izin absen terlebih dahulu. Adelia Rizky. Adelia Rizky udah ada? Ya, belum ada ya. Alan? Alan juga belum ada. Alfiana? Hadir, Kak. Oke. Alvin? Hadir, Kak. Alvinda? Hadir, Kak. Daniel? Hadir, Kak. Oke, dia? Dia apakah ada? Hadir, Dia Kak. belum ada ya. Dia Angel Margeta. Hadir, Kak. Margareta. Ada ya? Oke. Dwi? Hadir, Kak. Dwi Prayoga? Iya, hadir, Kak. Dwi Rizky? Hadir, Kak. Eka? Khairan Nisa? Hadir, Kak. Khairan Nisa ada? Oke. Ada, Kak. Faradila? Hadir. Farisa? Hadir, Kak. Felice Tanoto? Hadir, Kak. Virial? Hadir, Kak. Hamzah? Hamzah? Hadir, Kak. Hadir, Kak. Hadir. Hani? Hadir, Kak. Heni? Heni? Gak ada juga. Heni belum ada ya. Irfan? Hadir, Kak. Mugis? Mugis ada? Mugis nggak ada. Iriduan? Ridwan? Muhammad Ridwan? Muhammad Ridwan ada ya? Halo Ridwan, bisa mendengarkan suara saya? Muhammad Fadil? Muhammad Fadil nggak ada. Torik? Halo, Kak. Nailatul? Hadir, Kak. Oke, Nanda? Hadir. Oke, Nilu? Nilu Gede Angelisa Smita Feby? Belum ada. Nonik? Kutub? Hadir, Kak. Regina? Hadir, Kak. Ricky? Hadir, Kak. Rizka?
Hadir, Kak. Rizal, Rizal, Rizal belum ada. Salma, Hadir, Kak. oke. Salma, Saripa, Hadir, Kak. Satrio, Hadir Kak. oke. Satrio ada? Hadir Kak, hadir. Oke, Safira, Hadir, Kak. Deviatul, Hadir, Kak. Sherly, Hadir, Kak. Shakira, Kak. Shakira, Hadir, Kak. Syarifatul, Hadir, Kak. Yudin, Hadir Kak. Hania, Hadir, Kak. Vinska, Vinska, belum ada ya Vinska, Wina, Hadir, Kak. Yonada, Hadir, Kak. oke. Baik teman-teman, saya coba panggil lagi yang tadi mungkin kendala atau baru join atau gimana. Adelia sudah ada, Adelia Rizky, Hadir, Kak. oke. Alan juga belum ada. Ini juga belum ada. Mugis, Fadil, Muhammad Fadil Rizky, Hadir Kak. oke. Nailatul, Nailatul, Nailatul Fauzi, Saya hadir. oke. Nanda, Hadir. oke. Nilu, Nilu nggak ada. Nonik, juga belum ada. Rizal juga belum ada. Vinska, oke. Vinska juga belum ada. Baik, sudah saya panggil semua ya teman-teman. Baik, untuk malam hari ini teman-teman semua, ternyata saya melihat nih dari kemarin sebenarnya melihat di grup bahwa teman kita di kelas kita ada yang ini ya, yang teman-teman kita udah meninggal, yang namanya Rachel Angelina Feby Susanto. Teman-teman udah tahu semua ya? Ya Kak. Ya, mungkin untuk sebelum kita mulai mentoring pada malam hari ini, sebaiknya kita mengirimkan doa kepada Rachel, semoga ditempatkan di sisi terbaiknya, amal ibadahnya diterima. Bisa mungkin bagi agama Islam bisa kirimkan doa Al-Fatihah dan mungkin teman-teman yang lain bisa menyesuaikan. Berdoa untuk Rachel, bukan baik teman-teman semua, saya ingatkan teman-teman tolong kesehatannya dan juga jika kalau semisal mau berkendara di luar seperti itu ya. Mungkin di sini ada temannya Rachel ya, atau yang sekampus, seuniv atau teman dekat ada nggak? Apa nggak ada ya? Nggak ada yang tahu sama sekali atau minggu kemarin dia hadir apa enggak ya?
Saya juga lupa dia hadir apa enggak waktu pertemuan sebelumnya. Kalau Kak izin jawab ya Kak, minggu lalu itu Rizka Iya. terkendala jaringan katanya. Dia sempat menghubungi Rizka. Tanya terkait kelasnya itu ngantarinnya ngapain aja. Karena dia nggak bisa join Oh, terkendala jaringan. oh. Berarti kemarin sempat konfirmasi ke Rizka ya, kalau terkendala jaringan jadi nggak bisa ikut kelas mentoring. Dia konfirmasinya setelah kelas mentoringnya selesai sih Kak. Lebih kayak tanya aja tadi mentoringnya ngapain aja gitu. Oh gitu. Oke, oke. Terima kasih Rizka sudah menjawab. Baik teman-teman, untuk saat ini tadi kelas ya bareng Bu Ayu ya teman-teman. Iya ya. Tadi udah ngerti tes postes nggak? Udah, Kak. Udah semua apa ada yang belum nih? Post-testnya belum Kak. Ayo ngaku ada yang belum. Kenapa? Post-testnya belum. Oh, postes belum. Masih ini ya, masih jam 23.59 ya. Deadline-nya ya. Oke. Kalau begitu saya ingatkan sama teman-teman semua mungkin sambil mentoring nggak apa-apa sambil diisi post-testnya biar nggak lupa gitu ya. Karena kan kita selesai mungkin kelas mentoring jam 9 maksimal. Jadi teman-teman mungkin udah kecapean dan lupa jadi malah ketiduran dan nggak nggak ngerjain. Soalnya ada beberapa yang ini kan yang ngechat aku katanya Kak, saya pretest kalau post-test kalau pretest nggak apa-apa ngerjain post-test itu nggak apa-apa ya teman-teman nggak apa-apa tapi mohon untuk kedepannya jangan sampai dilupa pretest maupun post-testnya kayak gitu jadi kalau misal ada waktu bisa banget langsung dikerjakan saja nggak usah ditunda-tunda gitu. Mungkin mau bahas tugas minggu kemarin atau yang barusan dikasih. Saya dengar-dengar tadi dikasih tugas Lean Canvas ya di Sinau. Iya, Kak, dikasih. Dikasih ya? Pertemuan tadi kan dikasih terkait tugas Lean Canvas-nya. Tunggu ya aku sambil buka Sinau teman-teman. Nah, mungkin dari tugas yang dari tugas yang diberikan tadi mungkin ya Allah siapa masak ini? Mungkin dari tugas tunggu teman-teman. Oke, baik teman-teman mohon maaf ada sedikit masalah. Baik teman-teman mungkin tadi penyampaian materi terkait Lean Canvas dan juga teman-teman sudah dikasih tugasnya untuk membuat Lean Canvas apa benar? Benar, Kak. Iya, Kak. Oke. Mungkin dari teman-teman ada yang dibingungkan mungkin dari tugasnya atau gimana? Atau sudah jelas? Atau mau didiskusikan terkait link kanvasnya gimana? Bisa ya? Mungkin izin bertanya Kak.
Boleh. Kan di soalnya suruh bikinin kanvas doang ya, nggak suruh deskripsiin apa bisnis yang kita buat. Nah itu kita bikin table lean canvasnya aja atau sama deskripsi bisnis semua. Oke, baik. Pertanyaannya bagus ya, Ricky Rifandim. Kalau terkait tugasnya, setahu saya itu membuat link canvas saja sesuai template. Suara saya terdengar ya? Sama kayak Atau kayaknya ada yang bocor deh ya? Tadi terakhir pas pagi panggil lagi nggak? Siapa yang Pagi tadi dipanggil lagi nggak? Pas kelar jam 12. Dipanggil lagi. Henny, mohon di-mute ya. Halo Henny. Oke, saya jawab ya untuk pertanyaannya Ricky. Kalau untuk tugas kalau untuk tugas saat ini untuk pertemuan tadi, tugasnya masih terkait Lean Canvas berarti dibuat aja sesuai template. Untuk terkait deskripsi bisnis dan lain-lain, kemungkinan bakalan ada di tugas selanjutnya kayak contohnya di materi proposal bisnis seperti itu. Jadi mungkin bakalan diminta teman-teman buat proposal bisnis, jadi digabungin deskripsi bisnisnya teman-teman, terus juga dimasukin dan kanvas dan sebagainya kayak gitu. Jadi mungkin untuk tugas pada saat ini pertemuan tadi disesuaikan saja dengan template link kanvas yang sudah dikasih seperti itu. Terjawab, Ricky? Ya Kak, baik, terima kasih. Oke, sama-sama. Saya rasa Lean Canvas nggak susah ya teman-teman. Karena mungkin sudah ada gitu di benak teman-teman bisnisnya apa. Atau masih ada nih sampai saat ini udah di pertemuan kedua masih ada yang belum tahu bisnisnya apa. Jadi mau bingung bikin Lean Canvas-nya. Tentunya teman-teman semua kalau buat Lean Canvas semua berangkat dari yang namanya masalah gitu kan. Dimana kita mempunyai bisnis ya untuk mengatasi permasalahan mungkin di lingkungan kita ada apa, kita bisa pecahkan dengan keberadaannya bisnis kita. Gak usah malu-malu, mungkin ada gitu yang masih bingung atau yang kemarin sempat sharing-sharing di pertemuan selanjutnya, pertemuan sebelumnya, yang sharing-sharing belum menemukan bisnis, apakah di pertemuan sekarang udah fix nih bisnisnya? Lupa aku siapa namanya. Bisa dong langsung open mic aja nggak apa-apa atau angkat tangan juga nggak apa-apa teman-teman. Ada nggak nih? Siapa kemarin ya? Lupa. Rizka mungkin ingat siapa kemarin? Ingat Rizka kemarin yang tanya itu Torik sama yang tanya terkait jasa setir mobil itu sih Kak. Itu Rizka lupa Sinta kayaknya. Kalau Rizka sama Sinta sih kemarin yang bertanya. Siapa namanya? Torik sama Sinta. Iya kalau Rizka nggak salah ya Kak. Oh, coba si Torik dulu. Mana si Torik? Torik. Halo Kak. Halo Torik, gimana? Udah nemu nggak Torik? Mungkin aku karena udah bingung dengan ide bisnis apa gitu mungkin jadi aku mungkin pakai bisnisnya temen gitu untuk bisnis tentang kayak jajanan pedes gitu I think ya. Oh gitu, berarti tetap pakai ini ya? Tetap pakai bisnisnya teman yang kemarin itu kata kamu ya? Waktu pertemuan sebelumnya. Kemarin bisnis tetanggaku. Oh, tetangga. Yang sekarang Tapi bukan tetangga, teman. temen ya agak jauh dikit. Oh ya udah. Mungkin kalau emang bisnisnya teman, mungkin Torik juga bisa sama-sama gitu. Bisnis itu jadi bisnis bareng biar ke depannya tetap berjalan gitu. Bisa nggak? Iya Kak. Jadi kemarin juga udah ngobrol juga di mereka itu di bidang medianya kurang.
Jadi aku bantu di bidang itunya. Karena mereka kayak sibuk di bagian produksi sama transportasi ke konsumen gitu. Jadi saya di bagian dan mereka juga butuh di medianya juga. Jadi kelihatannya akan cukup keberlanjutan gitu kan. Oh, bagus berarti ya. Udah berarti cocok ya. Maksudnya temanmu kan fokusnya ke bagian produksi gitu kan. Terus kamu fokusnya di bagian kayak brandingnya lah ya, sosial Iya Kak. medianya seperti itu. Emang sebelumnya bisnisnya belum ada ini ya, sosial media gitu atau gimana? Atau udah ada tapi nggak berjalan? Udah ada tapi nggak berjalan Kak karena mereka pakai WA, story WA Oh, pribadi gitu, akun-akun pribadi mereka untuk pemasarannya. Jadi rata-rata yang beli ya lingkup pertemanan saja gitu. oke bagus. Jadi tapi Torik udah diskusikan kan sama temennya saya saja gitu yang mengelola terkait brandingnya, sosial medianya, saya ngatur feed-feednya gitu. Udah diizinin gitu Udah megang Kak, sosial medianya. udah Kak. Eh, Di Instagram kayaknya masih satu postingan gitu. Jadi baru Instagram karena terlalu sibuk di bagian produksi Kak sama ya apa ya? Karena ya nggak pakai Gojek, ini nganterin sendiri gitu ke konsumennya. Jadi belum beli bahannya, produksinya, nganterin bahannya, oh nganterin gitu. produknya. Jadi capek di situ. Nggak sempet untuk mengelola Instagram ataupun media Berarti sosial. bisnisnya ini emang kayak buka toko buka warung atau emang di Torik? Eh bukan buka tuh ya produknya itu berdasarkan pesanan sih Kak. Jadi Oh, mereka eh, ada yang pesen langsung dibuatin atau kadang-kadang juga ready duluan kemudian ada yang pesen gitu kayak gitu Kak. Bukan nggak toko sih kayak ya nggak ada tokonya Mas Dian oh masih nggak ada toko. Oh ya udah. Apa tadi bisnisnya jual apa? makanan pedas tapi ya ini entahlah judul apa ya brandingnya kayak cocote tonggo. Makanan Cocote pedas ini tonggo makanannya apa gitu? iya ada kayak mungkin aduh aku ya juga agak Nah, lupa gitu kayak kayak cilok-cilok gitu mungkin kayak makaroni ataupun oh uh, jajanan gitu. jajanan gitu makanan ringan gitu Kak enggak Kayak basreng pedas, cimol pedas gitu atau ya cimol pedes gitu-gitu Kak atau makanan makanan yang pedes-pedes gitu udah cuma berjalan bisnisnya? udah berjalan tapi memang di media sosialnya kurang Kak gitu aja. Terus kalau orang mau pesen selama ini tuh lewat mana? WA sama PC ya lewat WA sih lewat WA Oh, lebih enggak. ke lewat WA. Oke, oke. Ya udah berarti mungkin Tori bisa lebih tanya-tanya lagi gimana produksinya. Sebenarnya yang dijual ini makanan pedasnya lebih ke fokus apa gitu kan biar Tori juga mengelola sosial medianya, digital marketing bisnis itu juga paham betul bisnisnya kayak gimana. Jadi temannya Tori sebagai yang fokus memproduksi, Toriknya fokus ke bagian sosial medianya yang membranding kayak gitu. Yang Enggak diharapkan Kak. ke depannya bisnis ini benar-benar berkelanjutan dan apa materi-materi ilmu-ilmu digital marketing Torik juga bisa disalurkan lewat situ kayak gitu. Jadi Amin bukan hanya berjalan selama program SIB saja kayak gitu. Torik ya. siap Kak. Oke, berarti Torik udah paham dong buat link kanvasnya kayak gimana. Apalagi tadi udah dijelasin sama Bu Ayu per poin-poin dalam link kanvasnya apa aja yang harus dimasukin. Kayak gitu pasti tahu kan? Udah paham, Torik? Saya pelajari lagi ya Kak. Kayaknya agak Oke, lupa yang kemarin. oke, nggak apa-apa. Nanti kalau udah mau buat tugasnya, terus teman-teman ngisi-ngisi apa ngerjain tugasnya, terus misal ada kendala atau apa nggak apa-apa, nanya di PC ke saya nggak apa-apa gitu ya. Tapi mohon bersabar. Kalau saya membalas chat teman-teman agak lama. Mungkin teman-teman kemarin ada yang ngechat saya, mungkin ada beberapa yang saya jawab cepat, ada yang enggak gitu ya, tergantung
tergantung isi chat itu ketumpuk apa enggak kayak gitu. Jadi mohon dimaklumi ya teman-teman. Iya, Kak. Oke, Torik, mantap. Terima kasih ya, Torik. Kita lanjut ke Sinta nih. Mana yang kemarin aku penasaran, habis itu aku tanya-tanya lagi ke teman-teman yang mungkin belum mau diskusi sama aku langsung. Entah malu-malu atau masih ragu, nggak apa-apa ya. Kita diskusi santai aja. Kok Sinta hari ini nggak hadir ya? Sinta ada. Coba aku lihat dulu tadi Sinta ada apa enggak ya? Sinta. Namanya Sinta atau siapa sih Rizka? Rizka kurang paham, Kak. Cuman kayaknya seingatnya Rizka namanya Sinta. Cuman Ayo yang udah hadir sini. Siapa kemarin yang ini nggak sih dia mau iniin jasa mengemudi ya nggak? Siapa ya namanya ya? Lupa saya, Kak. Torik ingat? Lupa. Siapa ya? Ayo yang nyadar nih kenapa diam-diam nih? Duh lupa. Aku juga lupa ya udah. Ada lagi mungkin teman-teman yang mau ini yang mau Ini Kak, nanya panggil atau bisnisnya apa? Siapa mau ini? tanya lagi nih Kak. Ricky. Oke Ricky, Maaf nih nanya mulu Kak. boleh. Nanya lagi. Nanya kan Ricky ini tadi dari mana ini? Ricky, dari aku belum hafal teman-teman semua. iya Kak, Ini jaringan saya atau gimana ya? Halo Ricky, iya Kak. kayaknya. Ricky bisa perkenalan dulu dari mana universitasnya, asalnya dari mana gitu. Oke, perkenalkan nama saya Ricky Rifandi Otpa. Saya dari Universitas Esa Unggul Jakarta. Oh Jakarta. Oke Ricky mau nanya apa? Boleh banget. Jadi kan dengar dari tadi dari teman kita Torik tadi eh, masih bingung lah menentukan apa bisnis yang kita bakal jadiin studi kasus di dalam nanti kita menjadi digital marketernya. Nah, itu kan kita udah punya tugas nih Kak, untuk Heeh. bikin kanvas. Nah, saya mewakili teman-teman mungkin yang masih bingung juga, yang masih bingung menentukan apa sih ide bisnis yang bakal kita buat di dalam link kanvas nanti. Nah, itu bersifat sementara. Jadi misalnya teman-teman nih cuma sementara doang gitu dibikin di link kanvas tersebut. Nanti takutnya ada bisnis lain yang menurut mereka benar-benar oh ini loh bisnis yang gua maksud gitu. Maksudnya itu Kak. Jadi boleh nggak sih jadi itu bersifat sementara atau untuk ke depan sampai selesai gitu. Jadi maksudnya, jadi kan ini mungkin teman-teman masih belum ada bisnis yang bakal diterapkan gitu. Masih masih bingung lah nentuin ide bisnis apa sih yang bakal dijalankan. Nah, terus sedangkan sudah ada tugas Lean Canvas ini. Lean Canvas ini kan otomatis kita harus udah punya bisnis yang matang yang kita buat jalanin ke depannya sebagai study case itu. Nah, tanggapannya gimana tuh, Kak? Nah, misalkan Oke. sewaktu-waktu ide bisnisnya itu berubah, ide bisnisnya berubah tidak sesuai dengan yang lean canvas awal yang kita kerjakan, gimana tuh, Pak? Oke, Ricky, terima kasih untuk ini ya pertanyaannya ya. Saya izin menjawab gitu. Sebenarnya program SIB ini, khususnya digital marketing, teman-teman itu kenapa sengaja gitu dibilang harus punya bisnis? Karena kita berharap emang bisnis yang teman-teman jalani ini dari awal bisa berkepanjangan bukan hanya sampai di program SIB saja gitu. Jadi benar-benar terimplementasikan. Kalau semisalnya kayak Ricky bilang, Kak gimana kalau semisal kita punya ide bisnisnya ini hanya sementara, terus tiba-tiba kayak kita punya
ide baru gitu. Apakah perlu kita ganti bisnisnya itu bisa, sedangkan kita sudah membuat lean canvas. Nah, kan banyak banget ya para pembisnis sekarang ya. Bisnis mereka itu bukan cuma satu, bukan cuma dua, bahkan banyak. Nah, kalau semisalnya Riki nih udah terlanjur buat bisnis dari awal program MSIB ini, nggak apa-apa. Riki jalani gitu, Riki jadiin sebagai bahan pembelajarannya Riki untuk mengimplementasikan digital marketing, ilmu-ilmu yang Riki dapat gitu kan, one by one, materi demi materi di setiap pertemuannya Riki implementasilah di bisnis yang dari awal Riki bangun. Kemudian semisal ke depannya kayak, aku punya ide bisnis baru nih gitu kan. Nggak mungkin Riki kayak ganti tiba-tiba ya, misal yang awalnya Riki mungkin jualan baju kaos laki-laki, terus Riki tiba-tiba ganti bisnis itu langsung ke jasa penyewaan motor, itu kan nggak masuk, kecuali emang Rikinya kayak nambah bisnis. Kayaknya karena udah terlanjur bisnis ini udah saya buat gitu, saya mau buat lagi bisnis baru gitu, biar bisnis saya makin banyak, jasa penyewaan motor kayak gitu. Nggak apa-apa, itu nggak apa-apa. Tapi emang diharapkan bisnis yang teman-teman jalani dari awal program MSIB ini diharapkan banget gitu ya sama Arkatama ya bisa berkelanjutan. Tapi kalau semisalnya selesai MSIB ini bisnis teman-teman nggak berkelanjutan, diharapkan lagi teman-teman itu ada bisnis dan emang ilmu digital marketing yang teman-teman sudah terima ya benar-benar terimplementasikan di bisnis teman-teman yang mungkin teman-teman baru bangun setelah dapat gitu, benar-benar dapat ide bisnis yang emang klub yang sesuai sama passion saya ini. Saya harus benar-benar mengembangkannya dengan digital marketing yang saya udah terima selama program SIB kayak gitu. Terjawab nggak Riki maksud saya? Atau masih ada nih lagi yang dibingungkan? Nggak apa-apa, kasih tanggapan balik. Kalau dia mau berubahnya sebelum selesai MSIB, Kak. Misalnya pas berubahnya tuh pas kita pembuatan laporan atau tugas lain, dia berubah gitu ke ide bisnisnya. Oh, I see. Kemarin mau cerita sedikit, kemarin tuh juga ada beberapa anak ya di DM di batch di MSIB sebelumnya. Itu batch sebelumnya itu juga ada kayak gitu. Bu, saya nanya ke trainer, Bu, saya dari awal udah buat kayak gini, tapi saya mau ganti, kendalanya ini itu. Sebenarnya boleh saja ya teman-teman ganti di tengah jalan atau di akhir program SIB ini selesai. Tapi masalahnya kembali lagi ke teman-teman sendiri yang sulit. Karena perjalanannya udah jauh nih, udah di tahap Facebook atau semisal website gitu kan, udah pembuatan website, teman-teman bakalan kembali lagi dong membuat link canvas lagi, membuat proposal bisnis lagi, deskripsinya bakalan panjang lagi gitu loh. Jadi bakalan sulit kembali lagi ke teman-teman. Belum teman-teman mengerjakan soal-soal di setiap pertemuan, terus tiba-tiba teman-teman nih harus ganti bisnis. Ya mau nggak mau harus benar-benar ngulang dari awal, brandingnya kayak gimana, terus warna-warna tema-tema dari bisnisnya teman-teman gimana, sosial medianya kayak gimana, pasti bakalan sulit di teman-teman sendiri. Makanya diharapkan banget dari awal ini teman-teman udah memfikskan teman-teman ini apa yang benar-benar bakal dijalankan gitu selama program MSIB. Jadi jangan sampai di tengah jalan baru mau ganti, itu bakalan ribet sendiri sih di teman-teman kayak gitu. Kayak gitu Riki. Apa ada lagi mungkin tanggapan? Sudah cukup. Terima kasih ya. Udah cukup ya, iya. Ini mungkin bukan cuma Riki doang ya, tapi Riki bertanya untuk perwakilan teman-teman semua biar pas saya bisa jawab, teman-teman juga paham. Oh, ternyata ide bisnisnya itu harus gini kayak gitu. Makasih ya Riki untuk pertanyaan. Jadi bisa mungkin teman-teman juga ada bayangan. Yang lain gimana yang nggak on cam nih? Ayo pada rebahannya atau ini cuman join aja terus masih di jalan sambil nyambi. Kak, izin tanya, Kak. Ada lagi teman-teman? Nggak apa-apa, kita diskusi, sharing. Oke, boleh Ini, Kak. Yonada. Kira untuk tugas, ini kan saya ada lihat di Sinawo katanya
ada yang pembuatan video. Hmm. Kebetulan saya ada rencananya ngambil ide bisnisnya tuh punya tante, Mbak. Kak, tapi beda kota gitu loh. Kira-kira kalau pembuatan konten video itu nanti harus video yang misalnya cuman gambar terus kita edit sedemikian rupa atau harus konten video yang gimana ya, Kak? Oke, Yonada. Yonada ini bisnisnya mau apa ya? Kalau bisnisnya makanan empek-empek. Oh, cirinya. Domisili sekarang di Palembang. Kebetulan kalau untuk bisnis yang tante itu ada di Jakarta. Oh, pempek Palembang ya? Iya, Kak. Dijualnya di Jakarta gitu. Iya. Hmm, oke, oke. Itu sebenarnya terkait pembuatan video nggak 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 ini sih, nggak meskipun mungkin yang Yonada mau ambil ini bisnisnya jauh gitu sama Yonada itu nggak apa-apa lagi terkait video kan bisa mungkin Yonada tunggu aku tanya dulu aku ini belum bisa buka Sinau. Tugas buat videonya ini di pertemuan tadi atau gimana? Enggak, Kak. Ini kayaknya pertemuan ke-16 kalau enggak. Iya, pertemuan ke-16. Oh, yang ini kayaknya mau buat ini trailer bisnis kalian. Nah, ambil bisnis ntar takut tiba-tiba gimana gimana. Oke, saya paham maksudnya Yonada nanya tugas yang akan datang di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Mungkin terkait video itu berupa trailer ya, trailer bisnis kalian yang nanti mungkin bakalan diminta upload di YouTube, upload di TikTok, atau dibuat reels kayak gitu ya teman-teman. Jadi kalau terkait video, menurut saya meskipun Yonada ini di Palembang ya, bisa jadi Yonada ini minta tolong aja ke tantenya. Tante tolong dong videoin pempeknya pas lagi digoreng atau semisal lagi dipotong-potong atau pembuatannya minta tolong aja ke tantenya terus nanti tinggal dikirim aja ke Yonada dan Yonada sendiri yang eksekusi banyak videonya ngeditnya gimana gimana kayak gitu fotonya aja beberapa terus kayak dikasih sound dikasih efek-efek videonya atau kan sekarang ada CapCut ya namanya ada CapCut ada namanya template CapCut kan tinggal dimasukin terus dimasukin tulis-tulisannya kayak gitu-gitu aja menurutku nggak sulit ya nggak ribet kalau terkait pembuatan video terus bisnisnya itu jauh nggak apa-apa sih menurutku kayak gitu Yonada udah terbayang nggak? Udah, Kak. Halo Yonada Iya, nggak Kak. berat ya menurut kamu gimana? Mungkin nanti bisa diakalin, Kak. Iya benar. Pintar-pintarnya kita aja lah, nggak apa ya, nggak ininya melalui sosial media. Mungkin tantenya Yonada yang uh, yang kayak gitu. Jawab ya Yonada. Oke, Kak. Makasih, Kak. Oke, sama-sama.
Oke, mohon maaf jaringan saya terpental. Tapi teman-teman nggak keluar kan? Enggak, Kak. Oke. Yunada tadi udah terjawab atau ada lagi nih tanggapan gimana-gimana? Kayaknya udah cukup, Kak. Oke. Kita lanjut ke teman-teman yang lain. Mau diskusi bisnisnya boleh banget ya, sharing-sharing di sini nggak apa-apa. Atau semisal mau nanya pretest post-test yang kemarin. Kak, kok jawaban saya salah ya? Kayak gitu kan biasa. Kok di pretest saya jawab ini salah. Pas di post-test juga salah. Atau teman-teman pas udah ngerjain post-test bisa kelihatan nggak di sinau jawabannya? Soalnya tahun kemarin ada beberapa sih bisa lihat jawaban post-testnya ketika udah ngerjain semua. Teman-teman bisa lihat nggak? Bisa, Kak. Bisa Kak kelihatan yang Gimana? Halo? Ya, bisa, Kak. Bisa terlihat jawabannya. Baik yang Oke, salah, berarti yang benar siapa, yang benar apa, yang salah apa gitu. Dan juga jawabannya. oke, Torik, makasih konfirmasinya. Berarti nggak perlu dibahas ya, karena teman-teman juga sudah bisa lihat. Aku kiranya kayak nggak diliatin gitu, benar salahnya di mana gitu. Jadi teman-teman mungkin bisa lihat sendiri salahnya teman-teman. Mungkin apa jawaban yang salahnya, apa jawaban benar. Yang mungkin nanti teman-teman bisa implementasikan dan mungkin juga bisa jadi bakalan ada gitu ketika ujian sertifikasi di akhir program nanti kayak gitu. Oke, aku ini mau nanya deh yang pada off-cam kayaknya ya. Soalnya ini banyak yang off-cam nih ya di layar saya ya. Terus siapa nih? Ke Delia Rizky. Halo, Adelia Rizky. Adelia Rizky bisa mendengarkan suara saya? ya, iya Kak. Halo, Adelia Rizky. Bisa on cam nggak? Halo, Kak. Adelia Rizky mungkin bisa ini nggak? Bisa berkenalan dari mana domisilinya, universitasnya bisa banget. Maaf Kak, agak patah-patah. Patah-patah ya suara saya. Halo? Iya. Iya Kak, patah-patah. Oh, alah. Kalau sekarang teman-teman masih patah-patah ya? Saya coba Udah ganti jelas wifi. Kak. Masih patah-patah? Udah jelas Kak. Oke, sudah jelas. Makasih ya konfirmasinya. Adelia mungkin bisa perkenalan dulu nih. Domisilinya di mana? Universitas mana? Ya, halo semuanya. Perkenalkan, aku Adelia Rizky dari Universitas Nusa Mandiri. Terus apa lagi Kak? Oke, mau tanya nih, Adelia udah kebayang nggak bisnisnya apa? Karena kan tugasnya ya, kebetulan tugas pertemuan tadi kan ini ya, Lean Canvas. Yang pastinya kalau ngisi Lean Canvas udah tahu dong bisnisnya apa. Oh iya. Kebetulan sih udah punya
usaha sendiri, jadi Oh, kayak itu bisnis saya sendiri. wah mantep nih Adelia Rizky emang kayaknya ngikut digital marketing. Skema digital marketing karena emang mau memperdalam bisnisnya nih. Bisa diceritain dong bisnisnya apa Adelia? Eh, bisnisnya masih kecil sih, jualan hiasan dinding Kak di online. Gak apa-apa. Oh gitu. Iya, Udah hiasan berjalan dinding. berapa lama? Udah 2 tahunan lebih kayaknya deh. Oh, udah lama dong. Berarti udah ada pelanggannya nih. Alhamdulillah udah Kak. Mantap. Berarti ini jualannya di Shopee aja atau di TikTok juga atau di IG gimana? Semuanya Kak di Shopee, Tokopedia, TikTok, Bukalapak. Mantep dong ya. Kayaknya udah lengkap gini ya platform yang dipakai sama Adelia untuk berjualan. Dan itu konsisten nggak Adelia kayak nguploadnya di Instagram buat kontennya atau gimana-gimananya? Kalau konten sih nggak jarang upload Kak, soalnya fokus ke making gitu-gitu. Jadi soalnya masih sendiri gitu. Oh, belum ada karyawannya ya, masih eh, produksinya sendiri. Iya Kak, jadi emang jarang kepegang untuk buat konten gitu. Hmm. Oke, nggak apa-apa. Karena Adelia juga udah punya bisnis ya, udah jalan di beberapa platform. Nggak apa-apa di digital marketingnya. Jadi biar lebih terasa lagi bisnisnya, biar lebih bagus lagi brandingnya, bakalan diajarin gimana untuk mengiklankan di berbagai sosial media, biar lebih terlihat lah ke halayak lebih banyak kayak gitu. Iya, enggak. Kayak gitu ya Adelia, berarti Adelia aman ya, udah punya bisnis sendiri ya, mantep-mantep. Iya Kak. Oke, makasih Adelia. Iya Kak, sama-sama. Laki-lakinya lagi. Coba si Hamzah. Hamzah Ali. Halo Hamzah Ali. Iya, Kak. Gimana? Hamzah bisa dong perkenalan dulu sama asalnya sama universitasnya. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Hamzah Ali Abdullah. Saya dari Universitas Nusa Mandiri. Apa lagi? Tinggal di Jakarta. Oh, di Jakarta. Oke, Ali. Gimana? Ayo cerita dulu nih. Udah ada ide bisnis nih untuk tugas selain kanvas atau emang udah ada kayak Adelia tadi bisnisnya atau gimana? Bisa banget dong cerita. Untuk sekarang ini sih alhamdulillah udah ada, yaitu bisnis jasa. Bisa apa tuh? Untuk sekarang ini bekam panggilan sih. Oh, jasa bekam. Ya, bekam panggilan. Oh, iya. Untuk daerah Jakarta. Mantep. Jakarta di bagian mana, Hamzah? Sekarang di Condet, Jakarta Timur. Oh, Jaktim. Berarti kayak home service gitu ya, Hamzah? Iya, home service. Itu emang bisnis keluarga atau emang punya Hamzah sendiri nih? Hamzah yang ke rumah kalau ada pelanggan. Saya sendiri sih, punya saya sendiri. Emang sendiri banget. Iya, saya kan kalau untuk pelanggan Ikhwan kan saya, tapi kalau untuk akhwat kan saya sendiri. Saya biasanya ngambil dari terapis lain. Oh gitu. Berarti Iya, kayak bekerja sama terapis lain gitu ya, Hamzah? iya bisa juga kalau lagi saya nggak bisa ambil orderan, saya lempar ke yang lain. Nanti bagi hasil. Mantap. Oke, benar-benar. Berarti ini udah berjalan berapa lama, Hamzah? Bagus nih bisnisnya. Kalau untuk baru setahun sih,
setahun. Baru setahun. Tapi udah banyak pelanggan ya. Alhamdulillah udah ada, cuman belum banyak banget sih. Oh iya, nggak apa-apa kan berproses baru setahun. Iya, Terus sosial medianya emang udah ada gitu, udah dibuat atau emang belum atau gimana? udah ada sih kalau sosial media, Instagram sih, lebih ke Instagram. Rajin buat kontennya, postingnya. Enggak, baru 9 postingan. Oke, nggak apa-apa. Yang penting udah ada bisnisnya, masalahnya Iya, ada gitu ya. iya. Ide bisnisnya gimana? Udah coba buat sosial media, nanti ke depannya bakalan lebih diperkuat lagi brandingnya biar lebih dikenal halayak umum gitu, website gimana CEO gitu ke bisnis teman-teman, gimana mengelola ads-nya baik Facebook, Instagram, TikTok dan sebagainya kayak gitu. Mantap Hamzah. Makasih Hamzah. Iya, sama-sama. Aduh kok aku mute sih. Berarti Hamzah sama Adela tadi udah punya bisnis sendiri gitu ya. Tinggal mereka lanjutkan bisnis mereka gitu. Oke Rizka, angkat tangan. Ada apa Rizka? Baik, sebenarnya terima kasih kamu ya atas waktunya. Rizka izin tanya ya Kak, ini kan rencana Rizka masih baru mau rintis usaha. Kemarin udah sempet sih kepikiran mau pakai usaha yang di semester lalu, cuman kebetulan karena emang lagi mau ngerintis usaha, jadi mau tanyain Kak, kan rencananya Rizka nih usahanya di bidang cemilan. Nah, itu jual banyak berbagai macam cemilan. Nah, untuk tugas video nanti ke depannya, itu apakah semua jenis cemilannya divideoin atau hanya signature dari usaha yang Rizka jalanin gitu? Atau kayak semama Rizka kan di cemilan, nah Rizka ini pengen nonjolin di Brownies Bite. Apakah Brownies Bite-nya aja yang Rizka cantumin di video atau juga cemilan-cemilan lainnya? Gitu. Terima kasih. Oke sama-sama. Maksudnya ini cemilan Rizka kayak jadi orang keduanya, ketiganya atau emang Rizka sendiri nih yang produksi cemilannya? Rizka sendiri Kak yang produksi. Tadi apa aja Rencananya itu ininya Rizka mau list-listnya kayak cemilannya brownies. brownies bite, terus basreng, cimol kering, sama puding gitu Kak. Yang rencananya Rizka tuh buat usaha yang les MSG atau les pengawet gitu lah. I see. Eh, Iya, iya terdengar kok. Udah nangkep. Oke, mungkin dari saya ya. Ini berarti emang Rizka suka buat cemilan gitu ya? Emang suka masak gitu-gitu, suka buat-buat sendiri gitu. iya Kak, karena kebetulan kan anak kos, jadi apalagi sekarang Oh, SI kerjanya kayak gabut gitu kan Kak. Jadi suka buat gitu. oke. Saran dari saya Rizka mungkin ini dulu. Lihat dulu target pasar Rizka ini kemana gitu. Nah, target pasar Rizka ini semisal anak kuliahan gitu ya. Anak kuliahan ini dia lebih bisa dibilang lah istilahnya research pasar ya, research pasar gitu kan. Rizka bisa lihat anak-anak ini lebih suka makan cireng kan, kalau semisal kayak basreng, cireng gitu kan bisa dibilang kayak bertahan berhari-hari ya. Tapi kalau brownies kayak ada nggak sih waktu bertanya kayak ada bahkan yang cuma berapa jam atau 2-3 hari. Nah, Rizka bisa lihat nih terkait uh, resikonya ke depan kalau saya jual ini mana mana resiko yang lebih sedikit, mana resiko yang lebih besar kayak gitu. Apalagi kan Rizka anak kos gitu kan. Takutnya kalau jual makanan itu takutnya kan cepat cepat nggak bisa cepat expire gitu kan Rizka ya. Jadi kalau saran saya nggak apa-apa kalau semisal Rizka mau fokus ke browniesnya nggak apa-apa. Kalau Rizka mau fokus ke cirengnya juga nggak apa-apa gitu kan. Kalau brownies itu bisa dibilang kayak cemilan basah ya nggak sih? Kebetulan Rizka yang kering Kak. Jadi bertahan kurang lebih kalau di suhu ruangan itu 2 sampai
4 hari, kalau di kulkas bisa 1 minggu. Oh gitu. Oh ya udah berarti nggak harus kayak Rizka fokus ke satu macam doang nih kayak ke brownies aja terus cirengnya nggak usah. Kalau saran aku ya udah kalau emang Rizka merasa kayak cocok ya udah Rizka pakai aja kayak pilihan menu gitu loh kan kalau orang jual lalapan gitu kan atau warung apa gitu kan ada pilihan menunya kan. Nah, bisnis Rizka juga bisa Rizka bikinin menu kayak gitu mungkin brownies kasih sayang atau semisal basreng belum move on kayak gitu-gitu dibuat dibuat apa yang menarik-menarik aja namanya menu-menu dari apa tokonya Rizka ini, bisnisnya Rizka kayak gitu. Selagi mungkin karena kan Rizka produksi sendiri kan, selagi Rizka merasa saya mampu kok jalanin mungkin tiba-tiba pesanan orang ada basreng, ada cireng, ada brownies juga gitu. Bisa, tapi mungkin Rizka juga buat pemesanan H-2, H-1 gitu biar Rizka kan ada persiapan kan ke depannya. Kayak gitu sih saran aku Rizka. Membantu nggak? Atau ada lagi tanggapan? Dan tetap izin nanya lagi ya Kak. Terkait pembuatan video itu kan seumpama Rizka punya menunya tuh banyak. Nah itu video yang Rizka tampilkan entah itu buat di TikTok atau Reels Instagram itu tuh salah satu dari menunya atau harus semuanya Kak? Nggak harus semuanya sih. Mungkin emang banyak yang menu Rizka ya. Kalau semisal Rizka memilih beberapa banyak menu, misal ada 4 atau 5 lah menu pilihan cemilan-cemilan Rizka. Rizka harus menonjolkan satu menu yang emang itu ciri khas bisnis Rizka gitu. Yang benar-benar ciri khasnya Rizka. Nah itu yang Rizka tonjolin di videonya kayak gitu. Jadi bisa dilihat perbedaan bisnisnya Rizka sama yang lain, sama cemilan-cemilan di toko lain kayak gitu. Oke, makasih kamu ya jawabannya menjawab. Oke, makasih juga Rizka. Kayak gitu ya teman-teman. Nggak apa-apa kita di sini diskusi selagi saya mungkin bisa ngasih saran ke teman-teman atau pas saya kasih saran teman-teman kurang setuju nggak apa-apa ditanggepin balik atau semisal saran saya dari saya memberikan saran mungkin teman-teman ada apa ada insight baru lagi itu nggak apa-apa kita sharing di sini yang lain juga mau ngasih saran mungkin ke Rizka atau ke Torik, ke siapapun yang tadi udah nyampein di sini itu nggak apa-apa. Kita di sini sama-sama belajar, sama-sama berproses gitu ya. Nggak ada yang pintar, nggak ada yang udah lebih suhu, nggak ada. Ya gitu. Oke, ada lagi mungkin teman-teman yang mau teman-teman tanyakan atau yang lain nih yang belum bersuara-bersuara. Oke, Salma. Selamat malam, Kak. Saya Halo, izin Salma. minta Habis Salma, pendapat. Fania ya. Halo. Kenapa, Salma? Saya izin minta pendapat, Kak. Boleh banget. Saya kan rencananya untuk ide bisnisnya itu udah ada bisnis punya bapak saya, itu tentang produk interior, Kak. Itu produknya banyak, produk interior ruangan, Kak. Oh, apa aja produknya? Ada gorden, wallpaper, terkait, terus partisi pembatas dinding kayak gitu, Kak. Interior ruangan. Eh, tapi itu udah ada sosial medianya apa masih boleh dipakai ya Kak ide bisnisnya? Sosial medianya ini berjalan terus nggak selama ini atau gimana? Atau emang ada yang mengelolanya? Kayak Yang gimana sih? mengelolanya bapak saya Kak, udah memang sudah berjalan tapi kurang dioptimasi gitu. Sebenarnya kalau untuk followersnya itu udah lumayan, ada sekitar 600-an Kak. Tapi kalau untuk like-nya itu di bawah 50, bahkan di bawah 20 gitu Kak. Jadi belum terkelola dengan baik. Coba saya boleh tahu nggak Instagramnya apa? Aku coba cari ya biar aku lihat gitu. Untuk Instagramnya itu, Bisa ketik aja mungkin di kolom chat ya. baik Kak. Oke, nanti juga mungkin ke depannya kalau semisal teman-teman udah punya semua nih bisnis, udah punya akun sosial media, saya pengen nanya. Saya pengen minta list semua akun sosial media teman-teman biar saya lihat gitu ya progres. Teman-teman gimana sih membranding bisnisnya? Dan bisa aja saling ini juga, saling support, follow-follow gitu ya. Bisnis teman-teman yang satu dan yang lainnya.
Nama Instagramnya Aulia Gorden. Aku coba buka. Gorden. Underscore Gorden. Aulia underscore Gorden. Kok yang foto profilnya Gorden warna merah ya? Iya, Kak. Oke. Coba lihat dulu ya. Kalau aku lihat apa? Udah banyak postingannya ya. Ini emang yang megang sosial medianya bapaknya aja ya, Salma. Iya, Kak. Tapi emang benar, ini belum teroptimasi dengan baik gitu ya. Jadi nanti teman-teman nggak apa-apa Salma kalau mau pakai bisnisnya bapaknya itu nggak apa-apa. Jadi mungkin bapaknya fokus ke bagian bagian penjualan secara dari penjual gitu kan. Salmanya yang memproses terkait sosial medianya. Nanti bakalan Salma bisa optimasi sesuai dengan tiap-tiap materi pertemuan di digital marketing di SIB ini. Mungkin dimana kita mencantumkan membuat websitenya biar lebih menarik kayak gitu kan, memunculkan SEO-nya biar pas orang searching langsung bisnis Gorden bapaknya Salma yang muncul, gimana membuat jadwal biar postingannya itu terjadwal, biar mungkin lebih rapi lagi feed-nya kayak gitu-gitu Salma ya. Gimana mau mengiklankan biar semakin banyak jangkauan kayak gitu. Menurut saya Salma nggak apa-apa ya, ini bagus ya. Jadi Salma meneruskan bisnisnya bapaknya gitu ya, yang mungkin sosial medianya belum teroptimasi dengan baik, belum berjalan dengan baik kayak gitu. Baik, Kak. Terima kasih masukannya, Kak. Oke Salma, terima kasih kembali. Fania. Baik Kak, saya izin bertanya. Ya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fania Ratna Ramadhani, saya dari Universitas Negeri Semarang. Saya izin bertanya mengenai sebelumnya kan saya sudah mengerjakan dan kanvasnya Kak beberapa saat lalu, dan kendala yang saya temui itu soal ini, apa sih namanya? Kan itu lean canvas itu kan bisa menjadi rencana untuk bisnis kita kan, nantinya harus bagaimana marketing kita. Nah terus ada strategi marketing yang saya tuh takut tidak bisa melakukannya nanti, kayak contohnya optimalisasi website, misalkan kayak di website itu nanti kita bisa ada fitur di mana pelanggan itu cuma nulis nama atau nomor WA aja, terus nanti dia langsung bisa menuju ke ke CP-nya lah, contohnya seperti itu. Jadi kan saya belum bisa bikin websitenya biar bisa jadi seperti itu. Tapi saya merencanakan itu terlebih dahulu gitu, gimana ya Kak? Kalau boleh tahu rencana bisnisnya Fania ini gimana? Untuk saya sih, saya makanan sih Kak. Makanan apa tuh? Cuman satu jenis sih Kak, saya kayak risol mayo. Oh iya bagus kok, nggak apa-apa. Mau satu mau banyak itu nggak apa-apa. Teman-teman yang lebih utama gimana teman-teman benar-benar fokus dapat menjalankan itu dengan baik kayak gitu. Jadi mungkin yang Fania tanyakan terkait strategi marketingnya ya, yang mau dimasukin ke lean canvas gitu. Iya Kak, jadi takutnya ada yang tidak terpenuhi nantinya begitu. Oh, kayak gitu. Kayak maksud Fania mau iniin terkait websitenya gitu. Sedangkan Fania masih ragu karena Fania emang belum belajar terkait website gimana-gimananya gitu ya. Iya benar Kak, jadi fitur-fiturnya saya udah rencanain tapi belum tentu itu terpenuhi gitu. Misalnya. Oke, nggak apa-apa Fania. Karena emang di
di pertemuan-pertemuan selanjutnya kita bakalan ada yang namanya website. Nah, di mana di website ini benar-benar bakalan diajarin gimana teman-teman semua membuat website, fitur-fiturnya, gimana kalau orang searching kayak semisal Risol Mayo gitu ya, langsung terbaca kata kuncinya itu dan yang langsung muncul itu bisnisnya Fania itu semua ada strateginya masing-masing. Kalaupun Fania merencanakan bisnisnya Fania terkait Risol itu salah satunya terkait website itu nggak apa-apa Fania. Kalau emang Fania percaya Fania bisa, ya pasti bisa. Soalnya emang kita bakalan belajar bareng-bareng di sini terkait website gitu. Nanti juga bakalan didampingin sama kakak Arkatama yang emang ahli dalam bidangnya terkait website. Karena emang bagian mereka terkait IT gitu ya. Dan mungkin ke depan juga bakalan ada mungkin yang websitenya bakalan bermasalah itu insya Allah bakalan dibantu juga sampai bisa kayak gitu. Asal teman-teman di sini kalau semisal nggak tahu pas proses pembelajaran, teman-teman kan jangan diam. Ngomong, Bu, Pak, saya masih kurang paham kayak gini. Saya ketinggalan bagian ini nggak apa-apa, teman-teman bilang aja gitu. Apalagi kalau semisal terkait website itu enak biasanya ditawarkan siapa yang mau share screen. Nah, teman-teman berlomba-lomba aja siapa yang share screen biar pas lagi kelas teman-teman share screen itu langsung enak. Praktek langsung gitu didampingin sama trenernya kayak gitu. Kalaupun semisal udah habis juga waktunya pas pembelajaran, teman-teman nggak apa-apa nanyanya ke saya tanyain ke teman-teman yang ahli di bidangnya gitu. Jadi menurut saya kalau terkait pertanyaannya Fania terkait strategi marketingnya Fania mau dimasukin ke link Canvas gitu ya terkait website itu nggak apa-apa. Kalau semisalnya ke depannya yang itu nggak terwujud nggak apa-apa dihapus aja gitu. Itu Fania terjawab nggak? Baik, Kak. Atau belibet Baik, atau terima masih kasih tanggapan banyak, balik Kak, boleh? atas jawabannya. Oke, udah terjawab ya? Udah jelas ya maksud saya? Iya, Kak, sudah jelas. Terima kasih, Kak. Oke, sama-sama Fania. Ada lagi guys, ayo dong. Yang lain jangan cuma diam-diam. Oke, Taki Yudin, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taqiyuddin Ja'far Waalaikumsalam, Saifullah. bisa diperkenalkan ya? Perkenalkan, nama saya Taqiyuddin Ja'far Saifullah. Saya dari Universitas Negeri Surabaya. Eh, di sini saya mau sharing Kak, atau juga minta pendapat mungkin. Boleh. Sebenarnya ada dua bisnis yang mau saya, maksudnya buat pertimbangan, ambil salah satu gitu Kak. Pertama itu karena di rumah ada usaha orang tua di, ya kayak bikin nasi bungkus gitu Kak, dititipkan ke warung-warung, dan alhamdulillahnya setiap hari udah mulai banyak lah, maksudnya udah produksi banyak, mungkin sekitar 200 sampai 300 bungkus sehari. Nah itu eh, apa ya, saya mau kembangin lagi untuk eh, ke apa ya Kak, ke lebih ke arah mungkin catering gitu Kak. Nah mungkin kedepannya itu kerancangan saya buatkan mungkin landing page gitu untuk cateringnya, dan tetap untuk pemesanan dan sebagainya kita arahkan ke WhatsApp gitu Kak. Mungkin kayak gitu gambarannya. Dan untuk yang satunya itu eh, saya sendiri ada usaha, mungkin ya belum terlalu besar sih Kak, usahanya masih baru-baru mulai, kurang lebih sama kayak punyanya Rizka tadi terkait cemilan, atau ya itulah cemilan, dan udah berjalan tapi sekarang masih via WA aja Kak, kayak open pre-order gitu di WA, dan ya alhamdulillahnya juga udah jalan. Nah itu apa ya, kayak saya masih belum bisa nentukan mana yang mau saya ambil. Soalnya kalau dari segi catering pun, yang pertama yang catering itu saya eh, Mohon sedikit, maaf, mohon maaf ya. Halo, suara ya saya Kak, terdengar nggak? terdengar. Mohon maaf ya tadi keluar. Bisa diulang mungkin bisnis keduanya tadi yang saya nggak dengar bisnis keduanya. Torik. Oh ya baik Kak. Torik siapa sih? Takiudin. Ya, untuk yang bisnis keduanya itu alhamdulillah saya juga menjalankan sendiri, punya baru memulai lah bisnis terkait kurang lebih sama kayak Rizka, yaitu cemilan. Di sini cemilan yang saya eh, jual itu seblak kering Kak, kebetulan. Tapi
Eh, nah, ini juga yang jadi pertimbangan saya. Nah, seblak keringnya ini saya bukan produksi sendiri, tapi saya ambil lah dari orang kayak gitu. Ambil dan kedepannya nanti rencananya untuk cemilan selanjutnya itu kayak ya basreng, keripik kaca dan sebagainya gitu. Ya cemilan-cemilan kayak gitu. Nah, itu juga mau saya buatkan eh, kedepannya. Emang saya mau ada rencana untuk masuk ke TikTok Shop, eh, ke Shopee dan sebagainya itu. Cuman karena saya masih Benar. masih minim lah, masih minim pengetahuan saya terkait TikTok Shop dan sebagainya, all shop itu, saya masih belum masuk ke sana. Masih lewat open PO dari WA, pre-order dari WA dan ya sedikit-sedikit saya masukkan ke warkop-warkop gitu lah, Kak. Saya titipkan ke warkop, ke angkringan kayak gitu. Nah, mungkin boleh minta saran terkait kedua ini itu lebih baik untuk yang mana supaya apa ya bisa lebih eh, pengerjaannya lebih enak aja gitu ya. Oke, Taki Yudin. Kayaknya seru nih ya bisnisnya ya. Berarti yang bisnis cemilan-cemilan maksudnya Taki Yudin ini eh, masih apa ya? Enaknya panggil siapa sih? Taki Yudin ya? Taki, Taki juga Udin? boleh ya. Taki. Oh, Taki. Oke. Nah, si Taki ini bisnisnya yang cemilan-cemilan itu udah berjalan atau baru ide nih? Atau gimana? Sudah berjalan Kak, tapi apa ya masih baru pertama kali eh istilahnya baru pertama kali sebari lah, masih pertama kali buka jalan, masih satu kali pengambilan barang gitu dari suppliernya kayak gitu. Dan ya alhamdulillah udah habis lah, belum sampai sebulan udah terjual semua. Oh, Masya Allah. Oke, oke, oke. Nah, kalau saran aku ya, karena ini eh, kan sama-sama makanan gitu ya, sama-sama makanan. Kalau saran aku, kalau disatuin gitu lebih mantep sih ya, lebih mantep gitu kan. Si Taki mau ngembangin bisnis orang tuanya gitu kan, yang setiap hari mungkin dititipin ke warung, Taki pengen berniat mau dibukain kayak catering-catering gitu kan. Nah, landing page-nya gitu kan. Nah, bisa juga Taki gabungin lah sama cemilan-cemilan ini. Catering ini ada juga cemilannya kayak gitu. Jadi orang mesen catering, ada nih makanan sampingannya setelah makanan berat kayak gitu. Jadi kayak kan rata-rata kalau catering saat ini kan ya udah cateringnya makanan berat aja gitu. Tapi bisa membuat eh, catering dengan ide yang baru. Ini ada tambahan gitu. Misal kalau semisal pakai paketan plus cemilan dapat potongan lebih besar dibanding Taki dibanding orang-orang membeli makanan berat sendiri, cemilannya sendiri gitu. Jadi kan bisa dibilang itu strategi marketing biar mereka ambilnya paku. Kenapa nggak disatuin aja orang tua Taki buat sama Taki eh, apa masukin cemilan yang emang mungkin nggak dibuat sendiri ya sama Taki tapi emang mesen juga gitu kan. Ya itu menurut saya lebih 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 bagus sih bisnisnya digabungin gitu. Jadi nggak pilih cemilan aja ataupun catering aja tapi mending digabung Taki kayak gitu. Gimana kalau kayak gitu? Tanggapan Taki coba. Kalau seperti itu sih mungkin eh, ya apa ya bisa dicoba Mbak. Bisa dicoba Kak. Cuman takutnya nanti kan yang bisnis yang cemilan ini itu karena saya juga apa ya kayak collab dengan teman saya gitu Kak. Takutnya itu kayak kurang setuju atau bagaimana. Makanya itu kayak belum apa ya belum berani kalau mau menggabungkan gitu kan harus persetujuan apa dua pihak gitu kan. Oh gitu. Berarti ini emang bisnis cemilannya bukan punya Taki sendiri, tapi emang bareng Iya Kak. bisnisnya ya. Iya bareng bersama teman bersama gitu. Oh. Ini udah berjalan berapa lama Taki? Belum sampai sebulan juga baru 3 minggu pertama kali Oh, baru nyoba lah. 3 Ya. minggu. Oh, I see, I see.
Mungkin coba gini aja deh. Aku kasih saran, mungkin coba Taki bicarain gitu sama temennya ya. Taki bicarain sama temennya ngasih inilah ide gini. Gimana kalau semisal kita gabungin sama catering ibuku gitu kan. Jadi kamu itu kayak ibaratnya ya mengelola dua mengelola dua bisnis tapi dalam satu sosial media gitu, gabungan gitu. Catering dan juga cemilan. Ada paket catering sama juga cemilan kayak gitu. Orang mau beli catering silakan, beli catering sendiri boleh, beli beli apa? Beli apa namanya? Beli cemilan juga sendiri ada gitu. Tapi tetap karena udah terlanjur bisnis cemilan ini, udah terlanjur gitu kan, bareng temannya Taki kalau semisal teman Taki nggak setuju gitu kan, nggak setuju, ya udah berarti saran saya mending Taki harus memilih salah satunya dan pengennya Taki ini yang emang yang emang Taki bisa pegang banget sampai selesai program SIB, bahkan bisa diteruskan sampai program SIB ini yang mana gitu. Soalnya saya lihat-lihat dari dua bisnis ini sama-sama berpeluang gitu. Yang satunya kata Taki kan kayaknya udah berjalan sampai setiap hari ratusan bungkus ya dibuat sama ibunya Taki gitu kan, Iya, Kak. dititip-titipin. Itu sebenarnya bagus banget ya, dibuat kayak catering gitu kan. Jadi orang-orang yang mungkin hanya dititipin ke warung, kalau misal ada hajatan, ada acara yang lain bisa dipesan melalui cateringnya ibunya Taki gitu kan. Jadi lebih lebih enak lagi gitu, lebih tersebar luas, bisa jadi catering besar. Nah, sementara untuk yang cemilan ini kan emang juga baru ya. Sebenarnya bagus juga sih. eh, Taki memulai benar-benar dari awal banget bisnisnya, mumpung emang juga dari awal, jadi benar-benar dari awal banget membuat sosial medianya, segala macemnya, kayak gitu-gitu. Jadi kembali lagi ke Taki gitu. Dimana, yang mana lebih berpeluang sih ke depannya kayak gitu. Tapi saranku ini sih lebih ke apa sih? Kalau saranku ya ke ini aja, bisnis bareng teman aja gitu. Karena emang belum ada ini kan, belum ada sama sekali sosial medianya ya. Iya, Kak, belum ada dan emang apa ya? Emang rencananya mau diarahkan ke online karena kan aku lihat juga kalau pasar online kalau misal kita jualnya di satu daerah aja itu kan bakalan kayak apa ya kalau kita nggak berinovasi cepat itu kayak lebih cepat bosen gitu loh Kak dengan produk yang kita jajakan sedangkan kalau kita masukkan ke online itu kan pasarnya lebih luas dan pelanggannya itu nggak itu aja gitu Kak. Iya, benar. Berarti ya udah, berarti Taki ini omongin aja ke temennya Taki. Kalau semisal dia nggak mau digabung sama bisnisnya ibunya, ya udah Taki fokus aja untuk yang apa? Yang cemilan ini bareng temennya Taki, tapi Taki sepenuhnya yang ngurusin terkait digital marketingnya gitu. Mungkin dia bantu di bagian lain, jadi dia sama-sama berjalan kayak gitu. Kalau saranku karena juga bisnisnya ibunya Taki kan emang udah apa ya udah berjalan bagus gitu, tiap hari udah ada apa? Udah ada pesanan 200-300 bungkus. Nah, sementara untuk cemilannya Taki ini emang baru awal banget ya. Sebenarnya lebih bagus sebenarnya tuh dibuat untuk apa program STB ini yang benar-benar bisnisnya masih awal banget gitu. Jadi bisa berproses langsung dapat materi gitu. Kayak gitu sih Taki saran aku gitu. Ya Kak terima kasih dan mungkin nanti akan di ini ya kayak akan ada kayak Oke, penjelasan sama-sama. penjelasan terkait apa aja yang kita harus siapkan ketika kita mulai masuk ke ranah mungkin ke TikTok Shop atau ke Shopee dan sebagainya. Tunggu aku mute ini. Gimana si Chandra? Iya, jadi ini Kak, nanti mungkin bakalan ada ya Kak, ya, kayak penjelasan atau apa ya kayak tutor terkait apa saja yang kita perlu kita siapkan ketika kita mulai masuk ranah ke all shop, ke mungkin ke TikTok Shop atau ke Shopee. Karena mungkin itu yang saya butuhkan juga untuk mengembangkan usaha yang saya bangun. Iya, Taki, tenang aja. Pokoknya setiap pertemuan itu bakalan diajari bagaimana teman-teman mengelola one by one sosial medianya teman-teman sehingga teman-teman bisa menjadi seorang digital marketer kayak gitu. Jadi tenang aja bakalan yang penting Taki
hadir terus, ngerjain tugas terus, pahamin materi gimana trainer menyampaikan. Kalau semisal ada teman-teman di sini yang nggak paham, nggak apa-apa, tanya aja teman-teman sampai benar-benar teman-teman tuh puas dapat materinya. Jadi jangan sampai sia-siakan setiap materi yang diberikan sama trainernya, karena menurut saya ya digital marketing ini benar-benar sangat berpengaruh banget buat kedepannya, karena semakin canggih gitu teknologi, apa-apa menggunakan digital teman-teman. Jadi teman-teman wajib banget mendalami ini sebaik mungkin, apalagi ada yang namanya di akhir program ini kan sertifikasi BNSP. Jadi teman-teman kalau dapat sertifikasi BNSP benar-benar udah terakui banget bahwa teman-teman itu seorang digital marketer kayak gitu. Jadi jangan cuma dapat sertifnya tapi nggak terimplementasi. Jadi bisnis teman-teman harus terimplementasi banget. Apalagi saya lihat si Taki kayaknya emang niat banget sama bisnisnya yang baru dibangun sama temennya sekarang itu. Menurut saya mending dilanjutkan yang itu saja untuk dipakai di program SIB. Kalau semisalnya temennya Taki nggak mau digabung sama bisnis si cateringnya ibunya, nggak apa-apa. Jadi setelah program SIB, si Taki karena udah menguasain per poin-poin digital marketing, si Taki tetap bisa menjalankan cateringnya ibunya nih. Jadi dua dong, yang Taki urusin bisnisnya kan makin keren gitu kan, kayak gitu. Tapi untuk program SIB ini nggak apa-apa, Taki pakai dulu aja bisnis yang bareng banget, yang bareng temennya. Baik, Kak. Terima kasih sarannya. Oke, sama. Kak, maaf itu suaranya ke-mute, Kak. Astagfirullah. Sampai mana aku terakhir ngomong udah panjang kali lebar. Makasih udah ngasih tahu. Oke, aku bilang tadi buat teman-teman yang mau nanya terkait bisnis, saran-saran ke saya, itu nggak apa-apa. Kalau misal teman-teman yang lain mau nambahin sarannya, ngasih masukan-masukan yang membangun, itu nggak apa-apa. Atau, Kak, menurut saya kayaknya gini deh bagus, gini, itu nggak apa-apa. Langsung ngomongin aja di mic gitu ya, langsung open mic biar kita di sini sharing-sharing. Aku lebih suka sharing-sharing gitu, saling kasih masukan, berbagai sudut pandang, itu boleh banget ya teman-teman. Jadi kelas mentoring saya aku pengennya tuh nggak tegang-tegang, santai aja gitu ya, bareng-bareng kalian ngobrol-ngobrol, sharing-sharing hal-hal terkait digital marketing, itu boleh banget ya. Kalau mau bahas yang lain juga boleh ya, tapi asal semuanya udah clear gitu. Ada lagi nggak teman-teman yang mau dibahas? Atau semisal yang masih kebingungan tugasnya Lean Canvas nih, gimana boleh. Atau semisal masih malu mau bahas di sesi kelas gitu ya, karena anaknya introvert, itu nggak apa-apa, nanti chat saya aja ya. Tapi mohon bersabar. Kalau saya kalau saya belum balas, bukan nggak balas ya, belum balas, berarti ditunggu saja gitu. Ada lagi nggak yang teman-teman mau diskusikan, tanyakan terkait tugas teman-teman, agar teman-teman itu mengerjakan tugasnya itu sesuai dengan permintaan soal yang diminta, dan tentunya kalau saya juga memeriksa tugas teman-teman itu merasa puas gitu kan, nggak kebingungan mau ngasih teman-teman nilai berapa gitu. Biasa soalnya saya kebingungan ngasih nilai kalau teman-teman itu jawabnya nggak sesuai sama permintaan soal gitu. Jadi kalau misalnya ada yang dibingungkan, nggak apa-apa, tanya-tanya aja di sini. Dan usahakan teman-teman mengerjakan tugas Lean Canvas ini benar-benar udah fix ya, benar-benar bisnisnya mau ngambil yang ini gitu. Jadi mumpung ada waktu nih yang masih bingung-bingung, mau minta saran apa-apa bisa banget langsung open mic aja. Jadi saya bisa ngasih saran juga, teman-teman yang lain juga bisa kasih saran. Gitu. Jadi bisa jadi bahan pertimbangan buat teman-teman sendiri.
Kayak gitu ya. Ada nggak lagi yang mau diskusi-diskusi nih? Wina Rosalina. Wina Rosalina. Iya, Kak. Mute. Halo Alvinda. Ya, Kak. Terima kasih sebelumnya atas kesempatan yang telah diberikan. Nama saya Alvinda dari Universitas Negeri Surabaya. Jadi di sini saya mau tanya, Kak, kan di dalam Halo, Linkan suara saya nggak terdengar. terdengar, Kak. Oke. Ya, Kak. Jadi kan di dalam Lean Canvas itu kan ada yang namanya key metric ya, Kak ya. Saya itu masih kurang paham, Kak, terkait key metric. Mungkin bisa Halo. Kakak jelaskan atau ada contohnya ya, Kak? Halo, maaf ya. Terpental lagi jaringannya jelek. Mana tadi si Alvinda? Kak. Halo. Halo. Suara saya nggak. Iya, Kak. Kedengaran kok. Kedengaran kok Kak tadi. Oke. Mana Alvinda tadi? Gimana Alvinda bisa diulang? Iya, Kak. Terima kasih ya, Kak, atas kesempatannya. Jadi saya mau bertanya, Kak. Kan di dalam Lean Canvas itu ada salah satu komponennya yaitu key metric ya, Kak ya. Apabila Kakak berkenan, saya mau minta tolong untuk dijelaskan, Kak, lebih dalam terkait key metric atau mungkin ada contohnya ya, Kak. Terima kasih. Oke, sama-sama Alvinda. Untuk terkait key matrix ini, teman-teman semua kayak kalau misalnya baca mulu sebenarnya udah jelas. Jadi bagaimana poin key matrix ini teman-teman poinnya langkah yang harus diambil pelanggan, langkah langkah customernya teman-teman, target pasarnya teman-teman, bagaimana dengan produk teman-teman kayak gitu. Kayak misalnya teman-teman bisa ini, kalau misalnya udah ada website ya, yang emang nanti teman-teman namanya buat website, teman-teman bisa tulis saja di situ link kan, bisa bisa mengunjungi website untuk mengetahui bisnisnya bisa berlangganan secara premium. Kalau teman-teman eh, apa bisnisnya kayak platform, kayak misal platform Capcan gitu kan harus berlangganan kayak gitu untuk mengetahui lebih lanjutnya kayak gitu. Ini Rizka, Alvinda Rizka ini bisa bisa tahu nggak bisnisnya apa? Halo, suara saya terdengar? Maaf, Kak, putus-putus.
Halo, suara saya terdengar nggak? Terdengar, Kak. Halo, Alvina mungkin bisa jawab? Bentar ya. Iya, Kak. Apa tadi, Kak, pertanyaannya? Maaf, soalnya tadi suaranya putus-putus, Kak. Ah, iya, nggak apa-apa. Kalau boleh tahu, tadi pas saya jawab, Mas, terdengar nggak waktu awal-awal saya jelaskan atau terputus-putus juga? Sudah jelas, Kak. Bisnisnya apa kalau boleh tahu dulu? Masih belum pasti sih, Kak. Masih ada dua ide bisnis. Yang pertama yaitu bisnis waktu semester kemarin, waktu ada kuliah praktik kewirausahaan, itu saya itu membuat puding. Ya, waktu itu juga berjalan sih, Kak. Meskipun pelanggannya tidak banyak, tapi ya berjalan. Cuman pudingnya itu berhenti soalnya apa itu, Kak? Kuliahnya udah selesai, mata kuliahnya udah selesai, jadi bisnis saya juga ikut berhenti gitu, Kak. Nggak saya teruskan. Kemudian ada bisnis yang kedua, yaitu bisnisnya orang tua saya, yaitu bimbel les untuk TK sampai SD gitu, Kak. Ya masih bingung antara dua itu. Kalau menurut Kak Mulia lebih baik yang mana ya, Kak? Puding sama apa tadi? Bimbel itu, Kak, les. Les anak TK sampai SD. Jasa bimbel ya? Iya, Kak. Oh, kalau menurut saya sih lebih baik bisnisnya ya kayak jasa itu aja, ambil jasa bimbel. Jadi nanti yang ngasih bimbelnya siapa? Saya sama ibu saya, Kak. Oh, berarti itu ya, maksud kalian yang datang privat gitu yang datang ke rumah si siswanya atau siswanya yang datang ke rumah kalian? Siswa yang datang ke rumah. Siswa yang datang ke rumah. Oh, udah. Untuk itu menurut saya ini jasa itu aja diambil. Kemudian untuk kayak matriksnya, kayak tadi yang saya jelaskan, jadi langkah apa yang harus diambil atau langkah-langkah apa aja yang kamu terapin dalam jasa bimbelnya kamu itu ketika apa ya customer atau ketika yang ngambil jasa les kamu ini mengambil jasa kamu gitu kayak misalnya dia mana programnya kayak gitu paham nggak sih maksud saya. Maaf, Kak, agak Jadi mungkin putus-putus. masih putus-putus ya suara saya ya Allah. Halo tes masih putus-putus. Jelas, Kak. Mungkin kalau untuk kayak matriks kalau misalnya Alvinda nih ini udah jelas ya. Sudah Halo jelas. ini udah jelas. Aduh jelek banget sih jaringan itu. Tes udah ya udah ya. Jadi untuk kayak matrix kalau semisal Alvindanya ini ngambil terkait jasa bimbel untuk anak SD tadi, mungkin Rizka Alvinda ini bisa masukin untuk poin kayak matrixnya kayak ada yang namanya pengadaan buku pertemuan kayak gitu. Ataupun kalau misal mau lihat lebih lengkap bisa kunjungin website untuk melihat mungkin apa sih modul-modul setiap pertemuan kelasnya gitu, setiap pertemuan siswanya kayak gitu.
apa sih kalau ibaratnya bukan modul apa sih? Silabus ya kalau siswa gitu. Halo? Masih putus-putus nggak? Enggak kok Kak, jelas. Ya, kayak gitu maksud saya kalau bagian kayak matriks. Udah terbayang nggak Rizka maksud saya? Oh Rizka mulu si Alvinda. Iya Kak, terima kasih ya Kak ya. Oke, kalau semisal kamu masih bingung, coba dibaca baik-baik lagi modulnya. Kalau semisal tetap masih bingung belum mendapatkan contoh yang tepat dengan bisnis kamu, nanti chat saya aja. Karena ini suara saya masih putus-putus apa gimana sih teman-teman? Sudah jelas kok Kak suaranya. Udah jelas ya, udah, oke. Gitu ya Alvinda ya? Iya Kak, terima kasih. Oke, sama-sama. Ada lagi teman-teman? Saya ini off cam aja ya, takutnya nanti keluar lagi kayaknya maksa on cam. Keluar mulu. Oke, Rizka. Iya Kak, halo Kak. Maksudnya maaf ya Kak, tanya terus. Terkait tugas Iya, Lean nggak Canvas, apa-apa. terkait tugas Lean Canvas bagian cost structure, itu nanti kita rinciin nggak Kak biaya yang dikeluarkan? Terkait yang poin apa? Yang cost structure-nya Kak. Cost structure. Nggak perlu kamu jabarkan, misal biaya biaya produksinya sekian-sekian, nggak usah. Kayak kamu di cost structure-nya ini mengeluarkan yang di bisnisnya kamu ini bakalan ngeluarin biaya apa aja nih perkiraan. Kayak mungkin biaya produksinya ada, biaya pemasarannya ada, yang kemungkinan ya biaya mungkin penyewaan apa kayak gitu nggak usah dijelaskan biayanya seberapa enggak. Jadi list biaya yang emang bakalan keluar di bisnis kamu yang akan kamu jalankan kayak gitu. Ya Kak, lagi satu ya Kak. Gimana? Tanya lagi satu ya Kak. Boleh. Terkait yang channel, itu kan biasanya pakai sosial media. Nah, kalau sosial medianya itu belum dibuat, itu apakah boleh tetap dicantumkan Kak? Untuk channel, tunggu. Untuk channel sosial medianya, terkait sosial media sih sebenarnya channel itu bukan hanya terkait sosial media ya setahu saya. Jadi kamu mau bekerja sama mungkin ada orang kedua, orang ketiga atau semisal kayak misalnya nih, saya punya bisnis manset sepatu gitu kan. Nah, channel saya ini ya sama penjual sepatu. Paham nggak? Saya bisnisnya manset sepatu. Channel saya ini ya sama penjual sepatunya kayak gitu. Kalau seumpama kayak masih rencana gitu apa boleh dicantumkan Kak? Gimana? Kalau seumpama kayak masih rencana itu apa boleh dicantumkan atau harus yang sudah pasti aja yang dicantumkan Kak? Enggak harus yang udah pasti. Lean Canvas ini bisa dibilang rencana bisnis kalian tuh gimana ke depannya kayak gitu. Enggak harus yang aku buat Lean Canvas berarti harus 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 sudah ada nih. Enggak kayak gitu. Jadi yang kamu rencanakan aja. Oke, makasih kamu ya. Oke, sama-sama. Ada lagi enggak nih? Jadi teman-teman jangan sampai salah poin-poin di setiap Lean Canvas-nya ya. Jadi kayak bisa enggak, tapi mungkin pihak-pihak atau mitra-mitra yang bakalan bekerja sama sama kalian ke depannya kayak gitu. Ya. Baik Kak. Oke. Kalau misal ragu apa gitu,
Nggak apa-apa nanya aja. Jangan sampai ntar kalian iniin tugasnya terus poin-poin di link kanvasnya yang diminta apa kalian jawabnya apa gitu kan. Atau semisalnya kalau kalian nggak terlalu mendengarkan materi trainer pada kelas saat itu nggak apa-apa kan, ada recordnya kan teman-teman, kan ada recordnya. Pas mau mengerjakan tugas kalian nggak apa-apa buka aja record pas kelas itu, materi itu kalian bisa sambil pahamin. Oh apa sih poin ini ya udah kalian masukin. Karena kan biasanya kalau udah selesai kelas tuh udah dilupa apa yang habis disampaikan kan. Udah langsung dilupa nggak apa-apa. Pas mau ngerjain tugas baru buka lagi recordnya nggak apa-apa. Hal yang biasa ya teman-teman. Soalnya saya juga biasa gitu pelupa. Jadi santai aja, nggak usah dibawa tegang-tegang ya. Kalau lupa ya udah tinggal buka recordnya. Kalau masih tetap bingung ya udah nanti chat aja ke aku untuk konfirmasi. Bener nggak sih Kak gitu? Oke? Kak, Ya siapa oke. lagi Taki? Kak, menanggapi dari pertanyaannya Rizka terkait channel tadi, berarti kalau di kasus usaha yang saya buat itu, channel saya itu supplier seblak kering tadi itu, Kak. Iya bener. Hmm, ya, ya, makasih, Kak. Oke sama-sama. Ada lagi nih teman-teman, 1 menit lagi nih jam 9. Yang mau tanya silahkan. Sambil mungkin nunggu teman-teman yang mau nanya, saya mau panggil lagi yang tadi belum hadir, siapa tuh telat ya, Felice Tanoto. Felice Tanoto. Felice Tanoto. Felice. Ya Allah, salah. Halo, Felice Tanoto hadir? Bisa bersuara kalau hadir? Halo, Felice. Hadir, Kak. Oke. Henny. Hadir, Bu. Oke, Mugis. Jangan panggil ibu dong, saya belum beranak, guys. Kakak aja. Mugis. Mugis nggak ada ya? Nilu. Nilu juga masih belum ada. Oke, itu aja ya, itu aja. Oke, teman-teman, sudah cukup sampai sini kelas mentoring kita. Tidak, Bu. Kalau yang udah saya nggak panggil berarti udah hadir ya. Yang berarti nggak hadir pada kelas hari ini adalah Mugi sama Nilu. Yang lainnya udah aman ya, udah hadir semua ya. Oke teman-teman, nggak ada lagi nih yang mau didiskusikan. Kalau nggak ada, mungkin sampai sini dulu kelas mentoring kita pada malam hari ini. Kalau ada salah dari saya, mohon maaf. Gitu kekeliruan, mohon maaf. Teman-teman bisa mengerjakan tugasnya dengan santai, nggak usah dibawa tegang-tegang gitu ya. Kita dijaga juga kesehatannya, yang belum ngerjain post-test bisa setelah ini langsung ngerjain biar nggak ketiduran, kecapean, kelupaan gitu, biar nilainya nggak kosong gitu ya. Mungkin dari saya itu aja teman-teman. Terima kasih semua yang udah hadir ya, udah menyempatkan kelas mentoring kita. Tetap semangat, see you and bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat istirahat teman-teman semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak Mulia. Terima kasih, Kak Mulia.